kemanusiaan Yesus itu tergolong yang mana? Kemanusiaan Yesus ya, dia dikatakan dia bahwa dia sendiri yang ngaku ya di Yohanes 3 ayat 16 ya, dia sebagai anak manusia. Berarti kan Iya, seutuhnya dia manusia. Kemudian berarti dia bilang ciptaan. lagi, nah, makanya saya belum ketemu itunya ayatnya. Kemudian dia bilang dia adalah anak tunggal. Kan nggak perlu ayat, Pak, kalau cuman itu, Pak. Kalau cuman logika rasional, logika berpikir rasional kan nggak perlu ayat. Cukup cukup kita apa namanya berpandangan bahwasanya kalau nggak pencipta ya ciptaan, kan cuma ada dua, Pak. Emang Bapak mau nambahin satu lagi apa coba? Nggak, ada keunikan di situ. Jadi kita nggak Ya bisa tergolong yang apa? memastikan bahwa dia adalah ciptaan. Dia cuma ditulis berasal dari Roh Kudus, itu aja. Ah, sesuatu yang keluar dari pencipta itu apa namanya, Pak? Keluar ada dalam arti kata-kata, ada dalam arti keluar lahir ya. Lahir itu dalam arti dia yang ada di dalam Nah, kalau sumber. yang keluar dari kata-kata sebutannya apa, Pak? Kalau Pencipta atau ciptaan? kalau keluar dari kata mulut itu adalah ciptaan sebetulnya. Ciptaan. Yesus Ciptaan ini apa keluar dari ya? mulut nggak? Kata-kata itu adalah ciptaan. Kalau Yesus 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 ini keluar dari mulut nggak? Dari bukan, mulut Allah nggak? nggak dibilang keluar dari mulut, dia keluar dari diri Allah. Lah iya dari Allah kan. Dia keluar dari Allah, berarti kan bukan keluar dari mulut atau dari Nah, ya. sesuatu yang keluar dari Allah ini sebutannya apa? Pencipta atau ciptaan? Nah, Alkitab menjelaskan bahwa itu dia apa? Keluar itu dianggap lahir ya. Iya, Lahir. sesuatu yang keluar dari Allah itu pencipta atau ciptaan gitu loh, Pak. Ada keluar, maksudnya ada keluar dari mulut, ada keluar dari diri. Iya, Beda. terserahlah mau keluar dari manapun, yang penting keluar dari Allah itu ciptaan atau pencipta. Keluar kan ada arti keluar dari mulut Macam menjadi ya. kata-kata. Kalau keluar dalam arti teologis itu kan maksudnya seperti apa, jiwa kita keluar, jiwa atau pikiran ya, itu dalam Oh, arti kalau jiwanya keluar nggak mati, Pak. keluar dalam arti bukan sekarang kayak manusia kita, kayak kita manusia begitu kan. Dia eh, transenden itu kan yang kita nggak bisa ini nggak bisa kita urai secara ilmiah ya. Gitu. Jadi dia keluar dan datang kan, dia bilang itu. Pak, pertanyaan saya simpel gini loh, Pak. Setiap sesuatu yang keluar dari Allah, apakah disebut pencipta atau ciptaan? Gitu aja loh, Pak. Maka saya nggak bisa keluar dari mana dulu kan, ada keluar dari diri, ada keluar dari mulut, beda kan. Kalau keluar dari mulut apa sebutannya? Itu itu kan kalau dari keluar mulut sudah jadi kata-kata kan, kalau kita manusia sudah jadi kata-kata. Iya, sebutannya apa? Ciptaan atau pencipta? Kita sudah bilang kata-kata yang keluar dari mulut kita ya berarti itu kata-kata yang kita ciptakan kan. Lah ya ciptaan atau pencipta? Nah, namanya kalau sudah keluar dari mulut kita, kata-kata yang sudah keluar dari mulut kita itu ada hasil produk kan. Ya Allah ya. Berarti kan ciptaan gitu kan. Nah, kenapa kok sulit sekali gitu loh, Pak? Ya Tinggal jawab itu ciptaan gitu loh, Pak. Kan cepet toh. ya, Nah, keluar dari, oke, terus oke, keluar dari mulut berarti keluar dari mulut Allah berarti ciptaan kan gitu. betul betul betul. Nah, kalau Yesus itu keluar dari apanya Allah, Pak? Keluar dari diri, keluar Keluar dari diri, sebelah mananya Allah? ya itu kan gini ya. Saya kasih analogi, mungkin sudah pernah nonton film Ghost ya itu. Enggak, pertanyaan saya simpel, Pak. Keluar dari sebelah mananya Allah? Kan Yesus kan kata Bapak bukan keluar dari mulut, betul? Betul betul. Nah, berarti keluar dari sebelah mananya Allah? Badan, tangan, kepala, atau apa, Pak? Dari tubuh lah, tubuh, seluruh tubuhnya itu kan. Kalau kita Iya. bisa Oh, membelah jadi dua gitu? Membelah? tidak, dalam pemahaman kami keluar itu bukan arti maksudnya suatu ide atau suatu apa namanya gagasan ya, itu gagasan yang keluar bukan. Iya, Pak. Keluarnya itu dari mana? Dari kepalanya Kalau kita analogikan atau sebagai dari sebelah manusia, mana?
Kalau Hah? kita sebagai manusia kan kita analogikan berarti gagasan kita keluar dari pikiran atau dari jiwa kita kan. Ya, Gitu. dari pikiran. Eh, Kalau kalau Yesus keluar boleh dari mananya? izin boleh saya bantu jawab Pak Robert? Siap. Ya, Ya. boleh. Silakan, Pak. Ya, ya. Selamat sore semuanya, Sore, rekan-rekan, Pak. sahabat semuanya. Sore. Sore, Iya, Pak. jadi pertanyaannya tadi, apakah eh, Bukan manusia yang apakah, Pak. disalib? Ya. Bukan apakah. Pertanyaan saya, silakan diulang. Ya. ya, pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu, apakah pencipta alam semesta atau ciptaan? Ciptaan. Nah, selesai. Berarti Yesus ciptaan kan? Oke. Ya. Oke. Bapak Kristen? Nanti dulu saya jawab soal agama nanti. Izin nanti di belakangan saya jawab. Oke. Ini diskusi lintas agama, Pak. Kita harus tahu dulu Iya. agamanya, Pak. Oke. Anggap saya sama seperti Pak Robert lah. Jangan dianggap gitu. Bapak Jadi Kristen apa begini. Islam gitu loh. Begini, kira-kira kalau kita WA-an, yang saya ketikkan huruf. Enggak, pertanyaan Apakah saya itu Bapak Kristen atau Islam? Huruf itu saya atau Belum, Pak. Belum. Yang saya ketik itu Belum, diri Pak. saya atau bukan? Gitu. Belum, Pak. Saya belum ke situ. Pertanyaan saya Bapak Kristen atau Islam? Saya Islam, tapi keluarga saya banyak Kristen. Ah, saya hanya Saya- bertanya, kalau Islam tuh nggak boleh loh, Pak, ngaku-ngaku anggaplah saya seperti Pak, nggak boleh loh, Pak, kayak gitu, Pak. Itu bisa auto kafir loh, Pak. Iya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa Iya. minhum. Siapa orang yang menyerupai dari satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Itu kata Rasulullah, bukan kata saya. Iya loh, Dalam Pak. fikih itu al aslu fil af'ali taqayyudu bil hukmi syar'i. Ya, asal muasal perbuatan manusia dalam hukum fikih itu sesuai dengan perbuatan dengan terikat dengan syariat. Gitu. Iya. Enggak, begini tadi saya Bapak lihat Bapak kan muter-muter mempunyai Bapak mempunyai satu kali kesempatan lagi loh untuk masuk Islam, Pak. Serius, Pak. Ini soal akidah loh, Pak. Kan tadi saya sudah sebutkan, nanti belakangan saya jawab seperti itu kan. Enggak, tadi Bapak soalnya bilang anggap saja saya seperti Pak Robert. Berarti Pak Robert Kristen. Berarti Bapak Kristen kan gitu. Iya, kan saya bukan bilang keyakinan saya sama seperti Pak Robert, kemanusiaannya kan sama seperti Pak Robert. Loh, saya kan tanya agama, Pak. Tadi saya sudah jawab, nanti belakangan saya jawab begitu Pak. Kalau masalah itu aja diperdebatkan sih Pak. Enggak, gini loh, lintas Pak. agama, Pak. Lintas Ini agama. diskusi Itu lintas kita agama. Jadi Iya, kita saya bisa sering- tahu musuh kita. saya sering- Kita bisa se- tahu. Di sini bukan ada cerita musuh Pak, kita bersaudara di sini. Jadi Pak, kan di sini saya perang argumen, Pak. Kalau umpama kita nggak tahu musuhnya itu Kristen atau Muslim, kita mau perang argumennya gimana? Bukan perang yang dalam tanda kutip kita perang. Kita lagi perang argumen. oke, Gitu loh. berarti lawan argumen bukan musuh Pak ya. Ya, Anda itu sebetulnya sudah paham, tapi kenapa kok jadi muter-muter sih? Kita Sama bingung ini. aja, Pak. Bukan begini, saya sudah pernah berdiskusi dengan sepupu saya tentang itu tadi. Saya juga terinspirasi dengan Bang Juma Bukan gitu, menanyakan Pak. apakah Izin, Pak. apakah Izin, Yesus Pak. itu ciptaan atau pencipta begitu. Kita udah ketemu jawabannya, kira-kira begitu. Ya, Yesus- izin ya, Pak. Maksud saya Ya. gini. Ya, Maksud saya gini. Kan dari tadi, kalau Bapak umpamanya andai kata masuk terus mengaku, oh, iya Bang, saya Muslim, selesai Pak kita, Pak. Nggak perlu debat. Tapi ketika ada orang Islam, Pak, yang sampai kok dia malu terhadap agamanya sendiri, tidak mau menyebutkan di bukan awal. malu, bukan Itu malu, Pak, Begini, namanya, Pak. Alasan saya tidak menyebut di awal itu supaya tidak terjadi batasan dulu begitu. Loh, justru kalau Bapak tidak menyebut gitu, yang pertama, Bapak masuk ke sini, ini kan Enggak. tahu sebetulnya. Bukan, dari tadi kan- Sabar, Pak. Dari tadi Sabar, kan Pak. kita melihat Sabar ada dulu, Pak. ada Sabar dulu, jarak begitu Pak, ada batasan Sabar. karena Sabar dari dulu, Pak, awal sabar. sudah ada perbedaan agama begitu Pak. Ya, sabar dulu, Pak. Sabar dulu ya, Pak ya. Sabar ya. Oke. Kita ini diskusi di sini, ini kan diskusi lintas agama. Maka yang agamanya nggak jelas itu pasti kita turunkan, Pak. Pasti itu, Pak. Kebetulan saya di sini moderator juga, tapi berhubung
saya pakai akun ini, jadi saya nggak bisa menurunkan Bapak. Kalau andai kata tadi saya moderator langsung saya turunkan, Pak. Gitu loh. Jadi kita diskusi lintas agama. Kok Bapak kok sampai Baik, bilang di sini ingin kalau mau diturunkan silakan. Berarti room ini tidak apa namanya, tidak inspirasi, tidak menampung inspirasi seperti itu, Pak. oh ya enggak apa-apa, Bapak turun aja kalau Iya. sendiri. Heeh. Turun sendiri aja, Pak. Daripada kita melihat muslim nyamar-nyamar, nggak ada, Pak. Siapa yang sejarah. nyamar? Saya tidak ada nyamar. Saya bilang nanti saya sebutkan di belakangan. Oh, nggak tapi Anda bisa. maksa. Nggak bisa, Waduh, Pak. jangan sok keras kau di sini, Patrick. Nggak bisa. Saya dari Kenapa? tadi sudah sopan. Saya juga sopan loh, Pak. Kenapa Mau memangnya? menurun-nurunkan kau ya. Udah nggak penting ah. Apaan Nah, orang itu kita buktinya- lagi mau jelas diskusi Buktinya Bapak turun kan? Udah ujung-ujung nggak beres. Meskipun saya bukan moderator, buktinya Bapak turun kan? Ah, gimana Pak? Enak kan? Agak gue yang turunin karena nggak penting. Kita lagi Iya, mau diskusi bagus. secara akademis. Apa yang mau kita omongin? Kita di sini nggak pengen ngadu-ngadu keras-kerasan. Kalau jawaban Pak Robert diwakili dia yang notabene muslim, nyambung nggak kira-kira? Ya artinya dia munafik. Kenapa dia Nah, harus itu. bantu orang-orang sebelah? Gitu loh. Itu. Ya. Bapak nggak usah sok-sokan datang ke sini. Saya nggak peduli Bapak mau advokat kayak mau apa YLBH, saya nggak peduli Pak. Ketika Bapak datang ke sini dengan sopan, dengan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di room ini, maka kita hargai Pak. Tetapi ketika Bapak, saya nggak peduli ya, Bapak mau S1, S2, S3, S-teler sekalipun, saya nggak peduli. Ketika Bapak sopan, kita pasti segan. Ketika Bapak nggak sopan, kita tendang dari room ini. Itu. Kita lagi diskusi tentang lintas agama, tiba-tiba dia naik muslim. Oh, ini gini, saya nggak apa-apa, anggaplah saya Robert. Terus dia mau muslim, mau bela-bela Robert gitu. Hei, jangan jadi orang munafik gitu loh. Kita Iya. lagi diskusi, kita jadi tahu lawannya siapa. Gitu loh. Mm-mm. Mau ngapain debat sama-sama muslim gitu loh. Makanya itu. Nggak usah naik Pak. Udah Bapak di bawah aja, Bapak di Udah pojokan Bapak aja. cari buka komal sendiri, Bapak kalau mampu dengan cara inspirasi Bapak buka komal sendiri, edukasi sendiri, itu lebih penting. Saran saya gitu. Jadi jelas kita A B B gitu loh. Jangan jadi bunglon gitu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Begini kan warahmatullahi enak. wabarakatuh. Ini namanya muslim, salam. Muslim, Tiba-tiba datang salam. totonya ngomong, muslim dari mana? Enggak, Tau-taunya saya ngebela. boleh nggak dengar aja ini bang, dengar aja di monitor gitu aja. Kalau monitor, insya Allah bisa dibawa ya Pak ya untuk Iya, sholat Bang teman-teman Futsai. Kristen ya. Bang Futsai, nanti kalau ada hal-hal kritikan nggak apa-apa, tapping di bawah. Kalau Oh, iya. kita ada salah kekeliruan, kalau ada masukan, Enggak. saya terima. Saya tadi cuma denger itu tadi orang satu itu barusan tadi. Nggak Jadi apa-apa. Namanya pengen dunia naik itu, saya Bang. pengen saya marahin juga gitu. Iya iya Pak. Jangan, Siap, Pak. jangan dimarahin, Pak. Tugas kita cuma mengedukasi kok. Iya. AABB gitu. Enggak kok pakai ngaku agama Islam aja pakai ngaku-ngaku ibarat-ibarat gimana sih ini Nggak orang apa-apa, itu mungkin aja sih. Dia lupa di atas langit masih ada langit, dia lupa gitu. Iya. Jadi Iya, ikutan Pak. emosi saya bang. Siap Apa Pak Futsai, apa siap. jangan. Cukup Makasih ya, gitu. Pak. Gitu. Saya Makasih ya Bang Futsai, mudah-mudahan turun. sehat berkah selalu Bang Futsai. Saling bantu saya doa. turun. Sehat selalu, berkah selalu. Siap Pak, siap. Ya, saya turun ya. Siap, Oke, Bang Pak. Futsai. Assalamualaikum, sehat selalu Bang Futsai. Waalaikumsalam. Ya, dia tadi mau ngeles ketika ditanya apa, oh saya tanya agama. Terus dia bilang, anggaplah saya seperti Pak Robert. Dia bilang, oh saya manusia seperti Pak Robert. Oh pertanyaan saya agama kok. Emang lu pikir gue anak kecil? Lu bisa goblokin gue? Oh dasar. Ya lanjut aja. Aku jadi bad mood ini. Aku sholat isya dulu lah biar bad moodku hilang. Ustaz Hanafi lanjut dulu Ustaz ya. Ya, ini ada tamu dulu nih. Fatma monitor. Fatma laki, perempuan, muslim, Kristen monitor. Siapa nih? Abang Fatma atau Bunda Fatma ini? Fatma Devara, monitor. Fatma Mbak monitor. Fatma, monitor. Kukuruyuk. Kiu kiu. Selebel. Selamat malam. Kiu kiu.
kukuruyuk, slebeu, cici. Mbak Fatma, monitor. Ya, nah dunia ada kadang orang aneh-aneh ya teman-teman. Bantu Aduh, teman-teman PT bayar sabar. supaya sabar kita teman-teman. Aduh. Ya udah, Mbak Fatma ya, izin ya saya turunin. Tapi sebelum turun, Aduh, Bang Robert macam mana kita ini? Aduh mau ngopi kita ini terhambat gara-gara ada, Iya, aduh gak jelas kita ini. kalau saya mah Aduh. santai aja. Tapi mungkin kalau saya ada tamu di rumah, umpamanya datang, mungkin saya berhenti dulu ya. Oh nggak apa-apa Bang Robert, Tapi ini santai aja. tamunya belum datang, jadi Oke, ya mas saya datang tamunya suruh pulang lagi Bang Robert, ngadi-ngadi Bang Robert. Wah, iya betul tamunya betul. sambut lah. Komal mah gampang, kapan lagi kita bisa Udah ngobrol-ngobrol. lama ya kita Bang Mamat ya. Nggak pernah. Sangat lah sama Bang Robert. Tapi sehat semua keluarga, Bang Robert. Ya alhamdulillah. Mantap, penting sehat. Sehat semuanya. Ah, Aduh. Apa gimana sih? menurut abangku Bang Robert ini dalam diskusi-diskusi yang dari tahun ke tahun ini udah hampir 5 tahun, 6 tahun kita lebih malah. 5 tahun Gimana loh. pandangan Bang Ya, Robert gimana? saya lihat makin banyak ya, makin menjamur orang-orang yang seperti kita itu. Berarti kan diskusi ini sangat menarik ya. Ya, Jadi maksudnya ya itu memang mungkin sudah musimnya, udah waktunya lah ini memang semakin banyak yang teredukasi mungkin ya. Dan semakin banyak yang seperti saya dulu mungkin malas membuka Bible jadi jadi buka. Hai, jadi buka. jadi Rasain lu, Bang Robert jadi males sih lu baca saya- Bible lu gara-gara itu betul lu buka betul. deh. Saya dari dulu jujur, saya dari dulu jujur bilang bahwa tadinya saya ya udah paling kalau ke gereja aja mungkin atau apa ya. Tapi setelah ini hampir setiap hari bisa 10 kali buka. Apalagi kalau udah ngintip-ngintip debat, mah gue lihat dulu bener kagak nih gitu. Betul betul. Itu jadi motivasi ya, motivasi. Saya kira bukan saya aja ya, mungkin dari agama lain juga begitu ya. Akhirnya tadinya Sama yang Muslim juga gitu Bang Robert. iya Nggak semuanya Muslim dari sekian ribu orang ketika masuk di komal-komal ada Bang Zuma, ada Ustadz-Ustadz Tahta, ada di komal-komal lah. Pada saat mereka ada yang Kristen nanya tentang ayat, mereka jangan-jangan mereka tuh terbersit ingin buka Qurannya lagi gitu betul loh. betul betul. Jadi Itu. kita lihat sisi positifnya aja kalau saya begitu. Oh Yang iya, harus. sisi negatifnya memang paling kita diomelin istri, debat. Betul. Udah kopi sampai rokok kagak diisep habis pula gitu loh kadang Bang Robert. Kiu Bayangin kiu. aja, kita mulai dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Sampai Ya, betul. mau kerja belum sempat tidur. Betul. Nah, ngantuk gitu mah. Jadi memang itu yang sedang saya manage ya. Saya jaga juga mungkin bukan saya aja, saya terus terang aja. Keluarga ya. Anak-anak merasa terganggu kok papanya debat aja. Hanya waktunya hampir 70% habis di situ kan. Nah, Betul. ya satu keluarga kayak terabaikan, dua kesehatan kita kan. Kalau udah debat coba lihat, minimum 3 jam loh, minimum 4 jam. Kalau kita startnya, saya kan biasa pakai suara malam itu biasanya kan jam 12 ke atas itu. Betul. Atau sudah jam 5. Ayo. Tapi itu ngasah-ngasah otak itu olahraga otak lu lebih menguras tenaga lo daripada olahraga fisik gitu loh. Betul. Bang Robert. Ini kita tidak menyadari bahwa peringatan-peringatan dari medis ini kan. Ya. Hati-hati tidur, katanya ada yang bilang, saya juga masih awam itu. Kita tidur dari jam 11, itu jam 11 itu sedang berproduksi apa gitu. Bisa merusak pankreas. Nah itu kan yang bilang begitu. Oh iya juga ya, itu peringatan-peringatan seperti itu perlu kita perhatikan juga ya. Ya tapi alhamdulillah puji Tuhan ya saya sehat-sehat, masih sehat-sehat. Yang saya nggak habis pikir nih seperti saudara kita Juma yang saya lihat hampir full
time dia di situ ya. Yes. Yang lain-lain Betul, tuh, betul. aduh itu kesian kesehatannya loh. Dia udah 5 tahun lebih loh, saya tahu banget. Iya. Nah itu ya saya sarankan ya supaya jangan terlalu istirahat, perhatikan istirahatnya kan. Dia hampir eh, 1 minggu 7 hari ya dia lakukan. Saya lihat. Iya, iya, betul. Iya, Ya, aduh. itu jadi ngasih. Hmm. Apalagi Andi Tapi ya Selebes. Bang Robert, buktinya sampai sekarang ditanya sama Ardiansa Andi masih Selebes. masih kayak dulu lagi nih Bang Robert. Kagak kayak kaset kusut, masih di situ-situnya pula ditanya. Itu yang disalib Enggak, Tuhan apa gimana? Masih muter-muter itu. Enggak ada kah enggak, kaset yang baru? enggak. Masih kaset kusut pula ini Bang Robert ini. Aduh, parah Bukan. Bangku ini. Enggak, kan saya kan Aduh. selalu menjawabnya apa yang ada tertulis harusnya kan. Ada pertanyaan yang tidak Ah, tertulis ini kan sama kata tadi kan Bang sama saudara Adriansa ini kalau nggak tertulis ya nggak bisa itu komen saya bilang gitu kan. sorry. Maksudnya Bang Robert yang tidak tertulis maksudnya doktrin gitu. Nggak seperti yang Dari dia bapak-bapak tanyakan. gereja ajaran gitu. Kan nggak Bukan. tertulis itu Nggak ajaran-ajaran yang dibawa. gini kan dia tanya Ah, manusia Yesus itu diciptakan nggak dibilang sih di ayat itu kan nggak dia bilang bahwa manusianya itu diciptakan nggak cuma dia bilang berasal dari Roh Kudus berarti kan nggak diciptakan cuma dibilang berasal dari Roh Kudus itu aja kalau Nah, jelas-jelas pertanyaannya kan tadi simpel itu Bang Robert kayak kaset kusut dari dulu. Tuhan, ini Yesus ini Tuhan atau manusia? Kan itu simpel tuh pertanyaan itu tuh. kan Yesus Kristus ini yang dibilang Bang Robert Yesus ini Tuhan atau manusia? Kan gitu doang. kan saya berkali-kali menjawab dia ada duinatur itu kan ada ayatnya saya bilang kan. Nah, tapi ya ini memang agak sulit kita mau menjelaskan kepada saudara muslim yang memang sama sekali tidak mengakui itu duinatur. Nah, Nah, padahal ada coba ayat. menurut Bang Robert yang menurut versinya Bang Robert yang disebut duinatur itu gimana coba? Jadi gini, dia seutuhnya manusia, dia seutuhnya ilahi. Itu ada ayatnya. Yang manusia itu yang mana? Yang ilahi yang mana? Nah, yang ilahinya itu ya rohnya itu kan. Dia kan Rohnya. kalau dijelaskan dia kan hologos itu kan. Atau Oke, berarti rohnya Yesus itu ilahi, sedangkan dagingnya itu manusia, gitu. Manusia itu ada ayatnya. Itu di Ya, ada, maka saya bisa menjawab ada ayat tadi. Tapi Pak Saudara kita jangan kita bicara ayat. Jadi, waduh, kalau sudah nggak bicara ayat, saya asumsi nanti kan. berarti kalau umpama kedagingannya itu manusia, Tuhannya itu berarti roh Yesus itu Tuhan, gitu. Betul kan? Saya Oh bilang gitu. kan Berarti dia pada saat hologos. disalib, Hah? yang disalib itu ketuhanannya atau kedagingannya? Manusianya. Kemanusiaannya kan dijelaskan di 1 Petrus 3 ayat 18. Nah, berarti yang disalib manusianya kan, bukan Tuhan kan? Ada juga di Efesus, ada berapa ayat kok yang menjelaskan. Jadi saya berdasarkan ayat-ayat itu menjawab begitu. Jadi kalau nggak ada di ayat saya nggak berani juga. Itu ayatnya yang bilang 1 Petrus satu aja saya kasih 1 Petrus 3 ayat 18. Bukan Paulus loh. Itu Petrus pimpinan daripada murid-murid Yesus. Dia yang bilang. Nah gitu kan. Dan Yesus juga bilang begitu bahwa dia adalah duinatur. Yesus yang berkata bahwa dia anak manusia dan dia anak tunggal Allah. Itu kan anak tunggal Allah, orang Israel marah dibilang dia anak tunggal Allah. Itu sudah menghujat Allah, sudah menyamakan diri dengan Allah. Yesus tidak pernah tarik itu jawaban itu. Nah, kita orang-orang Kristen ya berdasarkan apa yang Yesus katakan begitu. Oke. Artinya berarti yang disalib itu bukan Tuhan tapi Ya. manusia. Gini Tuhan melalui kemanusiaannya, itu yang saya jawab. Tuhan melalui kemanusiaannya. Kalau Tuhan yang original ya nggak bisa disalib, dipegang aja nggak bisa, dilihat aja nggak bisa. Ya dipegang aja nggak berarti bisa. Bang Robert berarti yang disalib itu kedagingan kemanusiaannya Yesus kan, Iya. bukan Tuhan Yesus kan? Bukan kedagingannya, tapi kan itu melekat kan.
apa yang dia rasakan, penderitaan yang daging rasakan. Tunggu Bang Robert, lu sebetulnya lu yang pusing apa gue yang pusing sih Bang Robert? Lalu sudah 5 tahun kan saya nggak pernah pusing, nggak pernah ini. Oke, Yang gue benar ulang saya ya aja yang pelan-pelan pusing. Robert. Robert lu lama-lama gue kepret, gue kasih kopi 8 biji lu, suruh minum lu. Kacau nih. Kan dari dulu saya nggak pernah pusing, apalagi tuh saudara-saudara seiman Mungkin saya. bagus gini Ustaz Hanafi, apa Ya, bedanya gimana? kemanusiaan dengan manusia? Ya, coba itu Bang Robert tuh ada pertanyaan baru tuh. Jangan kayak kaset kusut lagi Bang Robert. Ampun, gua. Itu Ampun, jawab. ampun. Jawab Ini tuh pertanyaan Bang baru. Inspirasi Ini nanya. bagi saya bukan pertanyaan baru, udah sering ditanya. Iya, udah kita malam minggu sambil ngobrol begini udah. Gua Makanya olahraga otak aja iya, gua. ya maksudnya ya yang pusing ya semakin pusing mungkin ya. Yang nggak Nah, pusing ya santai aja. iya bagus Ya, sih benar. lebih gampangnya gini Pak Robert. Iya, iya. Yesus ini yang manusia, yang Hmm. disebut kemanusiaannya ini gimana? Ya dia seutuhnya manusia, dia lapar. Kan kita lihat di tulisan-tulisannya para rasulnya atau para muridnya kan, dia lapar, dia ngantuk, dia Oh, dia sampai Yesus bilang, kamu melihat Yohanes yang tidak makan apa-apa tapi melihat aku yang pelahap. Itu Yesus yang bilang kan, Hmm. melihat nah aku yang si berarti pelahap. Yesus ini manusia atau kemanusiaannya? Kemanusiaannya yang Oh, berarti bukan manusia. manusia seutuhnya. Nah, ini memang aneh bagi yang belum paham. Kalau saya sih kelihat Bang Robert nggak aneh karena kita udah hafal. Cuman masalahnya gue kasihan yang di bawah Bang Robert. Gue takutnya dia ngerokok, dia terbalik malah jadi apinya yang dirokok. Nah itu kita ini kita informasikan ke mereka jangan sampai terbalik rokoknya. Kan ketemu saya lagi kan enak kan. Iya, gue males Bang Robert ketemu yang baru-baru hujatan. Ujung-ujungnya giliran kita tanya gini, dia emosi kesel. Orang bisa ditanggapin dengan happy kok, Iya, ya kan? dengar, ini kan enak kita. Ya Terus nggak ditarik, mungkin percaya terus sama ditarik dia. sama siapa? Ditarik sama siapa? Sama mama. Yesus yang mengatakan di ya Kalau nggak salah berarti benar Bang Robert. benar. Kan nggak salah. Jadi yang mau percaya Yesus itu karena ditarik oleh Roh Kudus atau ditarik oleh Bapaknya gitu kan, dia bilang gitu. Harus percaya, tapi kalau belum ya berbusa-busa saya mau jelasin ya. Tapi ini perintah agung sih, saya harus menginformasikan itu. Mau denger nggak denger bagi saya nggak masalah karena itu diperintahkan, kabarkanlah Injil itu, kabarkan. Orang mau denger nggak denger nggak jadi masalah. Yang penting tugas agung yang diberikan oleh Yesus kita sudah jalankan, dan saya nggak punya beban. Dia mendengar saya harus, enggak, kita nggak dikasih beban itu. Kalau dia percaya dibaptis, itu aja Yesus bilang. Kalau dia nggak percaya tinggalkan, kebaskanlah debu yang ada di kakimu, itu aja. Nggak ada yang sulit kok. Saya kira mungkin juga di Islam begitu. Lu mau percaya ajaran Islam, ya alhamdulillah mungkin ya. Enggak ya, sama aja kira-kira gitulah. Ya. Berarti Jadi kan clear ya, Ya? clear ya, bahwa Yesus itu kedagingannya manusia, Tuhannya Roh itu sendiri. Iya, seutuhnya kan dibilang, bukan lagi manusia jadi-jadian. Pertanyaannya, Bang Robert, Ya, yang disembah sama Yesus, yang dibilang Bapak ini punya roh nggak? kan Tuhan itu dia bilang adalah roh. Tuhan itu adalah roh. Nah, Tuhan yang bentuknya roh punya roh. Nah, Bapak itu punya roh ya? Ya Roh Kudus yang dibilang Roh Kudus. Ya, Yesus dia punya roh. Bapak itu punya roh, Yesus punya roh gitu. Ya, Yesus dan Bapa rohnya adalah Roh Kudus, Roh Allah dibilang kan. Kalau di perjanjian lama dibilang Roh Allah. Enggak, pelan-pelan. Berarti
si Bapa ini punya roh, Yesus juga punya roh, betul nggak? Ya kalau gini, jadi Yesus kan ada di dalam diri Bapa. Yesus Yesus kan ada di dalam diri Bapa. Berarti Yesus, saat dia ada di rahim Maria, Bapa juga ada di dalam rahim Maria gitu. ya Allah kan bisa hadir di mana aja dia bisa hadir, mau di Ya, rahim. berarti kan Bapa ada di rahim Maria, betul Iya, ya? boleh juga. Dia kan Nah, omnipresent. oke. Apa kemampuannya si janin ini pada saat itu? Kan jadi Tuhan juga. Kemampuan janin itu apa? Janin kan itu dibilang dia dibilang anak manusia kan dibilang sama malaikat itu. Anak manusia apa mengandung Tuhan? Bukan dibilang mengandung Tuhan, anak yang Lu dikandungmu tadi bilang katanya roh itu kan ada di janin. dengar. Ini ayatnya kan mengatakan Yang saya simak tadi dari Pak Robert, Ustaz Hanafi, Yesus ini ada di dalam Bapa. ya Gitu. Nah, berarti pada saat Yesus ini berbentuk roh ceritanya atau gimana, Pak Robert? ketiganya berbentuk roh ya. Kan Yesus yang bilang ya, bukan saya yang bilang. Bapa, Putra, dan Roh. Itu tiga-tiganya roh. Bentuknya Berarti ada roh. tiga. Berarti ada tiga dong, bukan satu Ada dong. tiga roh, Bukan Ustaz TH. Hanafi. Ada tiga roh. Bukan, satu roh. Bang Rohnya itu Inspirasi roh. lu jangan roh. bikin pusing gua lu, Bang Robert udah pusing lu nambahin nih. Saya kasih analogi. Saya kasih analogi yang mungkin tidak pas ya, atau tapi ya menurut saya analogi yang mudah ya. Ya coba bikin kalau emang bisa bikin mudah, jangan dibikin ruwet gimana. Makanya saya mau bikin mudah nih. Ya gimana. Ya, di dalam manusia kan ada tubuh. Tubuh. Nah, Punya roh nggak tubuh nih? Punya roh dong. Manusia punya itu punya roh. roh. Kalau nggak ada roh ya mayat kan. Atau Ya, gini, betul. contoh Pak Robert lah, Pak Robert. Ini Pak Robert. Ya. Nah, di dalam tubuhnya Pak Robert, nah kayak gitulah. Nah, dalam tubuh saya, oke deh. Nah, Dalam tubuh saya ada roh, Nah, ada jiwa. Nah, gitu. Ada tubuh. Itu nggak bisa. Itu kan tubuh dan jiwa beda, bukannya berpisah kan? Tidak berpisah. Tubuh dan roh beda, tapi tidak mungkin berpisah. Dia kalau berpisah berarti bukan manusia kan? Esensinya bukan manusia. Nah, yang namanya manusia terdiri dari roh, kemudian jiwa, dan tubuh. Baru itu disebut manusia hidup. manusia hidup. Kalau nggak ada, jiwa, ada cuma ada jiwa aja. Kalau hanya ada tubuh, ya ada roh, ya dia mayat kan. Tadi dulu Bang Robert, gue lagi Manusia pelan-pelan. Lu jangan buru-buru. Gue kepret tumpah lu mestinya lu, kopinya lu. Apa analogi saya terlalu cepat kali ya? Ini pelan-pelan dibuat sederhana lagi Pak Robert. Ya, apa kira-kira? Kan seperti macam kayak saya kan. Nah, Di dalam diri saya ini berupa jasad. Nah, di dalam jasad ini badan kan, tangan, segala macam. Daging, Nah, ada tulang, Ada ada tulang. darah merah, darah putih. itu disebut tubuh lah. Tubuh Di ya. dalam jasad Tubuh. saya ada roh. Betul. Nah, yang saya bingung ini, jiwa ini cemana Pak Robert? Jiwa itu kan pikiran. Jiwa itu kan ada di hati dan di pikiran, gitu kan. Dia melekat di situ. Nah, di dalam tubuh manusia ada hati, ada otak. Nah, jiwa itu dia bersemayam di situ kan. Jiwa. Jiwa itu bersemayam di hati dan pikiran. Maka dibilang itu yang disebut jiwa yang menghasilkan ide-ide atau gagasan. Itu ada di ada jiwa itu ada kalau kita tahu struktur anatomi manusia ya, jiwa itu selalu ada di pikiran ya. Kalau kita berpikir, kita Pertinyi ini, pelan-pelan dulu ya. Gue Iya, nggak iya. tahu nih kan Bang Robert yang udah kita hampir 5 tahun. Pertinyi ini, udah pernah nanya nggak? Atau disimpel lah di Google, jiwa itu apa Bang Robert? ya jiwa pikiran itu kan itu susah dibedakan itu ya kalau saya lihat ya. Yaitu jiwa pikiran itulah
Sebab di Bible banyak menjelaskan berpikir dalam hati. Itu ada banyak sekali itu ayat itu saya lihat. Di perjanjian lama juga Allah berpikir dalam hati. Allah berfirman dalam hati. Allah berbicara dalam hati. Ada itu ayat-ayat itu. Nah seperti kita sering ngomong sendiri. Robert tuh sering ngomong sendiri. Saya besok mau kemana ya? Padahal saya ngomong sama diri saya. Besok saya rencana ada jadwal kesini. Saya kan sedang berbicara sama diri saya itu. Padahal nggak ada orang lain di samping saya. Nah seperti itulah jiwa. Nah, itu maka mereka bilang, Roh "Kamu punya jiwa hati nggak? nggak?" Kalau roh punya jiwa nggak? Nggak punya lah, roh ya bentuknya jiwa itu, roh itu jadi gini, roh dan jiwa itu melekat, mereka itu menyatu, ada di dalam tubuh kita, tubuh manusia, tubuh saya lah. Saya nggak mau pakai, kira-kira gitu. Itu menyatu, walaupun mereka berbeda, gitu kan. Tapi nggak bisa itu pisah. Kalau dia pisah berarti kita sudah, roh saya keluar, berpisah dengan saya, habislah saya. Pikiran saya terganggu ya. Tahu sendiri kan orang yang terganggu pikiran, kira-kira begitu. Berarti pada saat itu si rohnya Tuhan itu ada di Yesus, ya Pak Robert, betul nggak? Betul. Kan katanya Pak Robert kan jadi satu. Mereka Pada saat si Yesus ini ke Yerusalem sama Maria, terus dipersembahkan dirinya kepada Tuhan. Pernah baca kan ayatnya? Iya. Berarti itu Tuhan yang mana tuh? Jadi kan dibilang si anak itu diserahkan. Dia sebagai manusia seutuhnya ya diserahkan. Itu seremonial saja. Seremonial ya. Itu di Lukas 2:22 Pak Robert. Ya, dia pada umur ke-8 hari dia disunat. Enggak, dia udah hatam, orang udah capek 6 tahun apa 5 tahun dia udah pernah. Makanya gue tanya, kan Pak Robert bilang katanya melekat. Betul Dia nggak? melekat. Mereka nggak Nah pertanyaannya itu Yesus diserahkan kepada Tuhan di sana, berarti sebetulnya merekat nggak? Ya gini. Kan yang diserahkan si bayi itu, si anak itu kan. Kedagingannya kan. Ya, di situ jadi ketransendenan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ya nggak berpisah. Di mana ada Sang Roh, di mana ada Roh Kudus, di situ melekat semuanya. Oh, berarti Bapa, Putra dan Roh Kudus ini semuanya itu ada di dalam diri Yesus, begitu? Ada tamu kayaknya. Udah 5 tahun gue Bang inspirasi sama Bang Robert itu. Kadang gue suka ketawa-tawa berdua sampai jam 2, kadang sampai pagi diomelin sama bininya dia. Emang orangnya nggak pernah emosi Bang Inspirasi, orangnya santai. Memang biasa Pak Robert itu biasa Ustaz Hanafi diskusi sama kita itu biasanya jam 3 pagi, jam 2 pagi. Betul pagi. Jam 3 pagi. Itu kadang biasa jam 3 pagi sampai jam 5 subuh. Itu sama Dia lagi bukan kabur teman-teman. Tadi Pak Robert tuh kalau ada tamunya sama bininya dia kadang suka domelin. Jadi dia kadang kalau ada tamu tuh nggak enak gitu loh sama bininya kan suka domelin. Jadi dia turun gitu. Bukan dia kabur. Orangnya enak kok nggak ini. Gak ada di pikirannya, di hatinya kalau ngobrol tuh ada hujatan-hujatan nggak ada. Gitu. Iya, karena kita pun juga pribadi teman-teman, bahkan teman-teman pun juga di bawah bisa menilai kan seperti apa kan gitu. Tetapi saya pribadi sangat menghormati beliau, sangat menghormati Pak Robert ya, betul. karena beliau santun, enggak walaupun mumet dikit ya kan, ya mau gimana lagi teman-teman, ya udah seperti itu ya. Tapi dia habis ngejelasin biasanya dia ngejelasin dia juga, saya sih nggak pusing tapi ikut ketawa dia. Iya. Bingung juga ya mau jelasin kata dia. Cuman tadi saya lupa minta maaf tadi Ustaz Hanafi sama Pak Robert karena waktu tos tadi kepalanya kena. Ya tes. Ya, jadi saya nambahin sedikit ya. Ya betul begitu Pak Robert. Semoga
Gimana menurut Pak Robert tanggapannya Pak? Terima Pak, kasih Bang Bur, Bang Dul. Kagak, bukan itu. nah, Posisinya orangnya itu ada di atas lu nih sekarang. Orangnya udah turun di jewer sama bininya. oh udah Lagi ada turun. tamu, ada tamu. Ada Oh tamunya. gitu. Lu udah mesen dari Iya. awal. Udah Ada mesen. tamunya Bang Ardi katanya. Oh begitu. Siap siap Kalau siap ada siap. tamu saya turun ya Pak Muhammad gitu. Dulu kalau diskusi jam 3, jam 2 tuh pagi kadang sama dia itu. Iya. Aku kok Bang kangen sama Martin. Pak Lamsen ya. Kangen aku sama Pak Lamsen. Iya. Bang Martin, selamat malam, brother. Monitor, Bang Andi, Bang selamat Martin. malam. Malam-malam, Bang. Ini mudah-mudahan Martin ini gue berapa kali ketemu dia dulunya tuh santun banget nih. Mudah-mudahan nggak terkontaminasi nih Martin. Apa udah mulai Martin ini agak keras-keras dikit ini dia kayaknya. Kalau Bang? Martin ini Ustaz Hanafi orangnya slow, dia slow. Iya, mudah-mudahan nggak terkontaminasi dengan Iya. yang lainnya gitu loh. Betul. Dia mudah-mudahan tetap posisi di cinta kasihnya itu benar-benar oke. Yes. Betul nggak Pak Martin? Amin, amin, Bang. Wah, amin Karena- orang gua nggak doa. Lu betul nggak gua nanya lu amin lu gua kepret lu ntar nambah kopi lu. Karena saya lebih senang dialog atau diskusi sama teman-teman Kristen walaupun dia nggak memiliki ilmu atau nggak menggunakan akalnya dalam diskusi, tetapi dia santun, punya adab. Nah, saya lebih menghargai orang yang seperti itu, Ustaz Hanafi. Gue bukan cuma menghargai tapi gue salut Bang Inspirasi. Betul, saya Gua angkat salut. topi kalau saya orang macam kayak gitu. Dan gue nggak, kalau dia dihujat bahkan sama teman-teman Kristen, sama teman-teman Islam, musuh pertama lu bukan dia, tapi gua. Gitu loh. Jadi kalau ada teman-teman Kristen yang dia santun, dia nggak pernah menghujat, terus kalau ada teman Muslim malah menghujat dia, musuhmu bukan dia, tapi saya Muhammad Hanafi musuhmu. Gitu loh. Yes, betul. Gitu loh. Karena ngapain kita lindas orang kalau dia sendiri nggak melindas kita kan, gitu. Ya, Ini tanda karena kan- kutip bukan dari mereka tetapi lawan bicara kita kan gitu ya teman-teman ya. Ya, kalau ada yang berdalih gini, lah dia dari tadi muter-muter aja, lah muter-muter itu memang cirinya oten gitu loh, jadi nggak bisa kita atur biar nggak muter-muter ya, memang begitulah jadi bahan lelucon memang, tapi kan kalau dia gitu kan nggak harus juga ada nih sebenarnya teman-teman, cuman saya nggak mau sebut siapa ya, itu meskipun dia muter-muter tapi kan selama dia santun kan ya kita bil hikmah lah gitu loh, tetap bil hikmah lah, jangan sampai otaknya santun digas saja terus wah jangan dipukul rata gitu sih saran saya gitu. Betul. Lanjut. Mesti dilihat juga orangnya kan. Saya biasa gitu Bang Ardi, kadang kalau saya dialog sama teman-teman Kristen kan, biasanya lihat oh ini santun enak ngomongnya nih, berarti bisa ya guyonan dikit kan. Kayak tadi Pak Robert baru tiba-tiba masuk, Pak Robert apa kabar, sehat gini. Wih lama nggak ada kabar Pak Robert, kita tos dulu Pak Robert. Nah, astaga Pak Robert minta maaf, kepalanya kena. Nah. Ketawa dia. Dia kalau apa juga paling ketawa itu. Ada apa juga paling ketawa. Hehe, apa? Gimana? Gitu. Lurus-lurus aja orangnya. Bisa aja. Ya udahlah kita diskusi aja yuk. Di sini ada Martin, Ustadz. Lanjut Bang Ardi. Lanjut Bang Ardi, Martin. Silakan Martin. Aku mungkin 15 menit lagi izin nyimak lagi ya, karena aku mau beli telur yang dikocok terus dikasih kulit itu apa namanya? Martabak ya. Itu. Iya. Risol. Bukan martabak itu. Kesukaan istriku. Oh iya. Ya udah itulah. Itu. Tat Hanafi, ntar kalau aku ke Jakarta
temuin lu ya. Males ah, ntar gua. Lu kalau Eh, kalau datang ngomong dulu, warung gua tutup dulu, gua takut nambah kasbon gua. Lanjut. siap, siap, siap. Oke, Bang Martin, gimana Bang? Apa yang mau didiskusikan ini? Yuk, mari kita diskusi. Oke, malam Bang. Ini Bang Ustadz Aryan namanya. Kok tawa aja suara gue. Hafal suaranya itu. Ya, tapi saya bukan ustadz. Nah, itu salah itu. Ya, lanjut. Silakan Bang Martin. Ayo, mau diskusi apa Bang? Oke Bang, kan saya sering masuk ke komal-komal muslim itu eh, ada yang apa menggunakan ayat Yohanes 16 ayat 12 ini yang apa tentang roh kebenaran itu Bang. Ya, kenapa Bang? Itu mereka katakan bahwa itu nubuatan untuk Nabi Muhammad, roh kebenaran. Ya, Emang itu benar menurut Abang? benar menurut Abang gitu ya? Atau menurut Bible ini? Oke. Kalau menurut Kristen apa dulu nih? Biar kita punya punya apa namanya? Kalau menurut kekristenan itu apa dulu yang dimaksud di situ roh kebenaran itu menurut Anda sebagai Kristen tuh siapa tuh? Apakah Roh Kudus atau siapa gitu? Ya, Roh Kudus yang nanti Oke. akan menyertai apa para muridnya itu untuk Oke, oke. mewartakan Injil. Oke ya. Kita baca dulu ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam sebuah kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya padaku. Kalau nggak salah ini ada ayat lain. Kalau nggak salah roh kebenaran ini tidak akan datang kecuali Yesus sudah pergi dulu, betul ya? Ya, ini juga pernyataan yang dia mau diangkat ke surga tuh sana. Nah, maksudku gini, roh kebenaran itu tidak akan datang kecuali kalau aku sudah pergi dulu, gitu ya? Ya, ya. Bener nggak? Betul, betul. Artinya, kalau Yesus nggak pergi, roh kebenaran datang nggak? Tidak datang, Bang. Karena Nah, Yesus tidak datang. Karena syaratnya roh kebenaran hadir, Yesus harus pergi, betul? betul, betul. Nah, berarti kalau pada saat Yesus ada di dunia, roh Kudus udah ada belum? Roh Kudus itu ada tetapi tidak di dunia. Ya ada kan? Oh, di dunia dong. Itu burung merpati pada saat Yesus dibaptis di dunia tuh, bukan di surga tuh, Iya, ya ya betul. kan? Tapi maksudnya dia datang saat apa kita pakai kata apa ya? Saat datang dibutuhkan begitu loh, Bang. Untuk Iya, keluar. tapi kesimpulannya Roh Kudus sudah datang dulu pada saat Yesus masih ada di dunia, betul? Betul, betul. Nah, berarti roh kebenaran yang dimaksud Yesus adalah bukan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah datang terlebih dahulu. Syaratnya roh kebenaran ini datang adalah Yesus harus pergi dulu, betul? Gini, Bang. Nah, mulai gimana? Roh Kudus ini kan ketika tuh Allah Bapa yang tidak kelihatan itu dia mau bersuara atau menyampaikan sesuatu kan lewat Roh Kudus ini. Jadi kapan Allah itu mau contohnya ke apa? Musa misalnya. Nah, itu dia sampaikan lewat Roh yang kudus itu. Iya, Martin, lu megang kitab lu nggak? Ada Bible lu nggak, Martin? iya. Ada ini saya pakai laptop, Bang. Oke, coba lu baca Yesaya 29 10 sampai 12 itu. Yesaya 9 10 sampai 12. sampai 12. Yesaya 29, Yesaya 29 10 sampai 12. Coba baca. Menurut Martin tuh kemana itu? Yesaya 29 10 sampai. Sabda Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu
yakni para nabi telah dipejamkannya dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudinginya. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang bermeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu bermeterai. Aku tidak bisa membaca. Itu tulisannya aku tidak dapat membaca, itu tulisannya. Sebab kitab itu termatrai kan, betul nggak Martin? Betul. Dan apabila kitab itu diberikan kepada Maka seorang yang lanjut. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Berarti kalau diberikan kepada para nabi yang dia punya skill bisa baca, dia akan mengatakan bahwa kitab ini termatrai. Dan itu bisa terbuka kepada nabi yang tidak dapat membaca. Menurut kamu siapa, Martin? Sebentar, ini perikopnya soal apa nih? Terus kalau seandainya ini untuk apa? Nabi Muhammad, apakah ada cerita yang sama seperti ini, Bang? Di Al-Quran soal Nabi Muhammad ini. Bukan, maksud saya, Bang Martin kan sudah buka perikopnya itu tentang apa. Nggak apa-apa, Bang Martin ungkapkan saja, jujur saja. Tentang mengenai masalah Yesaya 29, 10 sampai 12, itu tentang apa? Kan gitu Bang Martin, betul nggak? Kita ini kan ngobrol santai dengan data secara akademis yang kita bawa secara data, bukan secara pikiran kita. Jadi ikutin narasi di Bible itu, betul nggak? Setuju nggak sampai situ dulu Martin? Iya Bang. Ya kan? Jadi tidak perlu ngikuti apa ini. Pokoknya di situ ikutin jalurnya. Dan nanti menurut Bang Martin itu, ya, Bang Martin kan sering diskusi kan, sering dengar bahwa Nabi Muhammad dibilang buta huruf, betul nggak? Iya betul. Nah larinya menurut Bang Martin tuh kemana? Ya saya yang 29, 10, 12 itu kan belum turun Nabi Muhammad. Tapi nubuatan kan sudah ada di Yesaya itu. Oke, ini perikopnya tentang Yerusalem terkepung tetapi diselamatkan. Selakala Ariel ini apa lagi? Ini harus baca lengkap dan dipahami dulu nih Bang. Ya udah pelajari dulu. Nanti kalau sudah dipelajari Pak Martin terus. Saran saya tuh seperti Bang Jimen ya. Kan sama-sama tuh. Saya selalu bilang kita nggak pernah memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Nggak pernah. Demi Allah kita dilarang maksa orang untuk masuk agama Islam itu. Karena kita disuruh kalian yang punya kitab Bible pelajari seluruhnya sampai kelar semuanya. Ya, pelajari. Gitu loh, cari tahu gitu loh. Gak pernah kita nyuruh kalian itu di TikTok, apalagi saya dari dulu, dari tahun 90-an kita mondok di belakang UKI, Universitas Kristen Indonesia. Gak pernah. Tapi tolong baca semua Bible-nya, gitu loh. Jadi jangan nanti ketika kita ngasih data terus kita dibilang comot-comot ayat, akhirnya kalian musuhnya ngerasa saya sama Bang Ardiansa, Bang Handi, Arif, Bang Zuma. No. Kalian bantah Bible Anda sendiri gitu loh. Coba cari gitu loh maksud saya. Ngerti kan ya Martin ya? Iya Bang. Siap. Lanjut. Lanjut Bang Ardiansa. Silakan Nas. Alladhi waswisu fi. Iya. Iya gimana Bang? Ini perikopnya tentang bangsa yang buta Bang ya. Dari Yesaya 9 sampai berapa?
Ya, 9 sampai 16. iya Bang. Jadi Yohanes 16:7 coba dibuka Bang. 16:7. Cek cek. Ya, ya Bang Handi. Namun Aman Bang benar Handi. yang Aku namun benar katakan yang ini. kukatakan kepadamu adalah berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, ini penghibur ini siapa ini kira-kira? Itu dijelaskan di Roh kebenaran juga. Yohanes 14:16. Ya, Yohanes 14:16. Kontradiksi sama ini enggak? Yohanes 14 itu coba dicek. Di sini Yesus berbicara, ya saya tahu itu Roh Kudus kan? Kontradiksi enggak sama ini? Di sini Yesus berbicara, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Di dalam Yohanes 14 itu dikatakan penghibur itu adalah Roh Kudus, betul ya? Betul? Iya, ya. Betul nggak? Iya, ya, betul. Ya, berarti penghibur ini Roh Kudus maksudnya. Iya, kalau penjelasan di sini Roh Kudus ini. Ya iya, padahal Roh Kudus itu sudah ada sebelum Yesus pergi, betul? Betul? Iya, tapi nanti ketika Yesus pergi, Roh Kudus itu datang yang menyertai para murid. Loh lah iya. Loh lah iya. Ia tidak akan datang kepadamu. Datang kan? Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi pada saat Yesus ada di dunia ini, Roh Kudus sudah ada belum? Sudah datang belum? Ini maksudnya gini, Bang. Saat Yesus masih di dunia kan Roh Kudus itu datang bertemu dengan Yesus kan untuk mengasihi. Iya. Nah, sedangkan ketika Yesus pergi, Roh Kudus itu datang untuk para muridnya maksudnya. Yo. Oh berarti Roh Kudus tidak menyertai muridnya selama Yesus di dunia, betul? Iya. Oh, berarti apa namanya, Markus, Matius, Lukas, Yohanes ketika Yesus masih hidup, berarti nggak disertai Roh Kudus? Iya. Itu kan setelah setelah Yesus mati dan bangkit dan diangkat ke surga baru. Iya, berarti intinya kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan ke-12 murid tidak disertai Roh Kudus ketika Yesus masih di dunia. Itu kan para rasul kan? Iya, betul, Bang. Berarti para rasul tidak disertai Roh Kudus, betul? Setelah Yesus pergi. Iya, pada saat Yesus ada di situ, pada saat Yesus belum pergi, itu sudah rasul apa belum tuh ke-12 murid Yesus itu? Murid, masih disebut murid itu. Iya, murid. Siapa yang mengangkat murid Yesus jadi rasul? Siapa? Ya, Yesus sendiri. Nah, di mana itu terjadi? Di hari Pentakosta itu, Bang. Pentakosta setelah Yesus naik atau belum? Setelah 10 hari. Nah, setelah. Lah, terus siapa yang ngangkat jadi rasul? Bukan Yesus kan berarti? Iya. Bukan. Padahal otoritas tertinggi siapa? Yesus kan? Iya. Nah, berarti ke-12 murid itu asalnya. Berarti ke-12 murid itu nggak sah ya diangkat jadi rasul ya, karena bukan Yesus yang angkatnya, betul? Yang kau katakan tidak sah, kau yang mengatakan. Waduh, udah marah-marah, Mak. Dia. Memang kau memang terus. Sabar dulu, sabar, Bang. Gantian kita ngomongnya, gantian kita. Sabar ya. Biar Bang Martin dulu ya, Bang ya. Gitu loh. Silakan Bang Martin. Jadi yang ngangkat
Rasul yang angkat 12 murid itu jadi Rasul itu Yesus atau bukan Yesus? Sebentar Bang Adi, anak menangis ini. Oh iya ya, anak menangis. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kadang juga anakku juga nangis kok, sama aja namanya anak-anak ya kan ya. Bang Benyamin, saya selesai sama Bang Martin, baru abang masuk gitu loh. Ya, kalau kayak gini tuh nggak nyaman saya diskusinya. Mungkin bisa diskusi sama yang lain. Nah, aku nggak mood diskusi sama Bang Benyamin. Lanjut yang lain. Ya, itu saran saya kayak gitu, Benyamin ya. Jadi ketika kita masuk diskusi sudah H2H dengan Martin, jangan disela karena nanti ketika kita diskusi sudah ada timbul rasa nggak suka, maka sudah tidak utuh kita mau ngobrolnya dari masalah akademisnya, udah emosi. Di hati udah ada timbul kebencian, maka itu nggak bagus diskusi kayak gitu. Kita tujuannya diskusinya untuk edukasi, kok mau yang ada yang percaya monggo, yang nggak percaya nggak ada masalah gitu loh Bang Benyamin. Paham ya Bang Benyamin ya? Nggak apa-apa, saya sih cuman ibaratnya kalau emang manfaat ambil, kalau nggak manfaat nggak apa-apa buang gitu loh. Cuman saran supaya Bang Benyamin nanti next kalau masuk di Komal-Komal tuh terlihat elegan gitu loh, terlihat gitu loh. Ya. Tapi kalau tiba-tibanya masuk terus ada orang diskusi lagi ngobrol tiba-tiba langsung diselah dengan gaya narasi yang nggak bagus, emosi, ya udah nggak bagus kita mau ngelayanin ya gitu loh. Ya Ustadz, aku izin turun dulu ya teman-teman. Makasih ya Siap. Bang Inspirasi ya. Yuk semuanya teman-teman di bawah, thank you ya. Hati, Yuk, hati. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bawa ke Ustadzku. Jakarta makanannya, Sama-sama, Bang jangan Andi. lupa. Siap, siap. Waalaikumsalam Oke, oke. warahmatullahi Lanjut, wabarakatuh. lanjut. Jibril suruh naik, Jibril, QQ ada di bawah, ada Jibril kayaknya itu Bang Inspirasi. QQ Bang Jibril naik QQ lu. Lu ngapel nggak ada tempat, nggak ada temen, lu mau ngapel kemana lu? Kalau Bang QQ. Jibril mah tunggu request, Ustaz Hanafi. Suruh naik dia, suruh naik. Ngapain di bawah? Ada nggak? Tadi kayak ada tappingan dia tuh. Ada. Beliau ada di Ya bawah. ngapel Di juga bawah. kagak ada yang diapelin tuh, di sini aja lu. Ngapain tau? Bang Andi, monitor Bang Andi. Nah, Bang Andi. Ya, 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 ya. Siap, Bang Andi. Ah, ini murid saya udah nongol ya, Martin. Tin, Anaknya lagi rewel, lagi nenangin Oh. anaknya. Bang Benyamin aja nggak apa-apa. Bang Benyamin silahkan Bang Benyamin kalau mau ngobrol sama Bang Handi. Bang Benyamin monitor. Ya. Kenapa? Bang Benyamin nggak kali dia mau ngobrol tadi karena sempat terputus dari Bang Benyamin. Bang Benyamin monitor. Buka itunya mute-nya Bang Benyamin. Tadi ngomong, sekarang nggak mau. Ayo. Silakan Bang Benyamin, karena udah dipersilahkan. Silakan, sekarang Bang Benyamin tuh ada Bang Handi, kalau emang mau apa yang mau didiskusikan, monggo silakan. Pak Benyamin. Ya, oke. Bang Benyamin. Siap. Ya, kalau baik. Ya, cuma ini saja saya anukan ya. Lanjut Tentang sama Bang Handi ya, Pak Benyamin ya. Ya, Siap. karena setiap saya masuki Komal, yang kalian soroti itu adalah isi Alkitab semua. Sedangkan kalian sendiri bukan orang Kristen. Kok kalian tahu tentang isi Alkitab baru kitab kalian sendiri tidak kalian pahami? Ya, kalian mau mengajari kami orang Kristen dalam tentang isi Bible kami. Sedangkan kamu sendiri, coba pahamilah isi kurang kamu sendiri. Jangan memasuki di Bible kami, sedangkan kurangmu sendiri kau belum pahami betul apa isinya di dalam. Ya, itu Sudah, saja. cukup? Ya, Ya, diam dulu. Tadi di sini diskusi ada Kristen, ada Muslim. Yang memulai itu membuka Bible itu Kristennya. Kami nggak pernah membahas Bible Anda kalau nggak ada Kristen. Kami ngapain boro-boro bahas Bible kalau nggak ada. Itu namanya monolog. Itu satu ya. Kedua, kalau kamu nggak mau lagi diganggu, hilangkan semua istilah Islam yang ada di terjemahan. Pakailah istilah Yunani, ajaran pagan itu. Kalau nggak mau maksudnya- diganggu. maaf saya potong. Maksudnya apa itu? Oke. Memang ya, Islam yang punya bahasa. Islam yang punya bahasa. Ya, Jangan marah-marah nanti kau stroke, santai.
Bukan stroke, tapi stroke itu adalah kalian mengaku bahwa bahasa kalian diambil. Aduh, merasanya kamu punya bahasa. Memangnya itu bahasa ciptaan nenek moyang kamu. Aduh, kamu Wis, juga. kalau begitu sekarang kira-kira itu LAI itu mengambil kata Allah itu dari mana? Ah, itu bahasa dunia, bahasa dalam dunia, bukan Bahasa bahasa. dunia. Jangan kau mengatakan bahasamu, jangan kau bilang kau Padahal mencoba. kan di Bible nggak ada kata itu. Nggak, di Bible kamu nggak ada. Gimana tuh? Kenapa kau bilang? Kenapa? Di Bible nggak ada, kenapa pakai coba? Di Bible nggak ada loh. Kalau nyolong ngaku-ngaku aja, kami nggak nangkep kok. Jujur aja udah. Maaf saudara muslim, kalau kami tidak memakai istilah Islam, kami nggak bisa nipu dulu. Jujur aja nggak apa-apa. Kata Allah itu di kitab asli kita tidak ada, Bang Benyamin. Tuh Martin udah ngomong tuh nggak ada. Ajarin dia muridku tuh. So emosi, so marah-marah, kena stroke, baru rasa loh. Jujur aja bro, kalau kami tidak ke Islam-Islaman dalam terjemahan, ya takutnya kurang diminati gitu loh. Jadi terpaksa nih punya